Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sautop Ramadan dengan NIM 2111757 dari Prodi PGSD. Saya akan membuat video tentang masalah yang ada di lembaga pendidikan sekolah dasar untuk memenuhi tugas ujian ulangan tengah semester dengan mata kuliah bimbingan konseling. Teman-teman semua udah ada yang tahu belum apa itu masalah yang ada di pendidikan sekolah dasar? Nah, kalau belum ada yang tahu, yuk kita bahas bersama. Sarana dan prasarana sekolah ini sangat penting dalam dunia pendidikan. Nah, karena sebagai alat penggerak suatu pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan dapat berguna untuk menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam suatu lembaga dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Lalu, prasarana pendidikan dapat juga diartikan segala macam peralatan, kelengkapan, dan benda-benda yang dapat digunakan guru dan murid untuk memudahkan penyelenggaraan pembelajaran. Selanjutnya, materi yang kita bahas adalah masalah yang berkenaan dengan sarana dan prasarana sekolah. Nah, salah satu penyebab terjadinya permasalahan sarana dan prasarana di Indonesia yaitu pemerataan pendidikan. Atau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau disingkat KBBI, kata pemerataan berasal dari kata dasar rata, yang berarti satu, meliputi seluruh bagian, yang kedua, tersebar ke segala penjuru, yang ketiga, sama-sama memperoleh jumlah yang sama. Sedangkan kata pemerataan berasal dari proses atau cara dan perbuatan melakukan pemerataan. Jadi, kesimpulannya bahwa pemerataan pendidikan adalah suatu proses atau cara dan perbuatan melakukan pemerataan terhadap pelaksanaan pendidikan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan pelaksanaan pendidikan. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa pemerataan pendidikan merupakan tujuan pokok yang akan diwujudkan. Jika suatu tujuan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka pelaksanaan pendidikan belum dapat dikatakan berhasil. Nah, masalah dan sarana prasarana pendidikan yang kurang memadai ini juga dapat disebabkan oleh beberapa faktor loh, diantaranya ketidakpedulian sekolah terhadap perawatan fasilitas yang telah diberikan. Nah, teman-teman semua, maka dari itu kita diperlukan kesadaran untuk menjaga sarana dan prasarana yang ada agar dapat ditetapkan digunakan untuk menunjang pendidikan. Nah, teman-teman, materi selanjutnya adalah masalah-masalah pada siswa. Nah, siswa di sekolah sebagai manusia atau individu dapat dipastikan memiliki masalah. Tetapi, kompleksitas masalah-masalah yang dihadapinya oleh individu yang satu dengan sama yang lainnya tentu berbeda-beda. Teman-teman semua, pasti siswa di sekolah akan mengalami masalah-masalah yang saya sebutkan. Nah, yang pertama adalah perkembangan individu. Yang kedua, perbedaan individu dalam hal kecerdasan, kecakapan, hasil belajar, dan bakat. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan individu dalam hal memperoleh hasil kasih sayang, memperoleh harga diri, dan memperoleh penghargaan yang sama. Nah, yang keempat adalah penyesuaian diri dengan kelainan dan tingkah laku. Pastinya semua masalah yang tadi harus diidentifikasikan oleh guru pembimbing sekolah. Nah, sehingga bisa menetapkan skala prioritas masalah mana yang harus dibicarakan terlebih dahulu dan mana yang pelayanan pembimbing dan konseling. Pastinya semua masalah yang tadi harus diidentifikasikan oleh guru pembimbing di sekolah, sehingga bisa menetapkan skala prioritas masalah. Nah, mana yang harus dibicarakan terlebih dahulu nih dalam pelayanan pembimbingan dan konseling. Masalah atau kasus yang berhubungan dengan problematika individu dengan Tuhannya, masalah individu yang berhubungan dengan Tuhannya ialah kegagalan individu melakukan hubungan secara vertikal dengan Tuhannya, seperti sulit menghindarkan rasa takut, memiliki rasa tidak bersalah atau dosa yang dilakukannya, sulit menghadirkan rasa taat, merasa bahwa Tuhan senantiasa mengawasi perilakunya, sehingga individu merasa tidak memiliki kebebasan. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa contoh masalah-masalah di sekolah yang ditemukan dalam dasar-dasar bimbingan dan konseling. Nah, yang pertama adalah prestasi belajar rendah atau di bawah rata-rata. Nah, biasanya nilai tugas pun juga ikutan rendah. Nah, mata ujian juga rendah, bahkan dari waktu ke waktu nilainya juga menurun. Untuk mendapatkan peringkat di bawah rata-rata juga sulit untuk didapatkan. Nah, mendapatkan peringkat di bawah rata-rata dalam satu kelas. Kemungkinan sebabnya adalah malas belajar, kurang minat dan perhatian, kekurangan sarana belajar, kekurangan kesempatan atau waktu untuk belajar, proses belajar mengajar di sekolah juga kurang merangsang. Tentunya ada sebab dan ada juga akibat. Nah, akibatnya ini tidak naik kelas, dikeluarkan dari sekolah, frustasi yang mendalam, tidak mampu melanjutkan pelajaran. Nah, teman-teman semua, dampak dari semua itu adalah timbulnya rasa malas atau enggan untuk melaksanakan ibadah dan sulit untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang Tuhan dengan hati yang nurani.
cukup sekian video materi yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Bye-bye. Sampai ketemu video selanjutnya guys.